Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang yang namanya mortgage-backed securities ya. Nah, ini adalah salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan ya, dan banyak orang yang bingung banget apa sih sebenarnya itu mortgage-backed securities ya. Nah, jadi untuk penjelasannya aku akan ilustrasikan aja lah lebih langsung ya. Sebenarnya mortgage-backed securities itu adalah sebuah hutang ya atau hipotek yang bank perjualbelikan kepada investment bank. Nah, nanti investment bank atau bank investasinya itu akan menjual hutang tersebut ya kepada investor gitu. Nah, kalau kalian pasti belum ngerti ya, nah akan aku jelaskan di ilustrasi berikut. Nah, mortgage-backed securities itu bahasa Indonesianya itu jaminan didukung atau berbasis juga bisa, berbasis hipotek ya. Oke, nah bagaimana sih skemanya? Jadi seperti ini, ceritanya misalnya si Joni gitu ya. Nah, Joni ini ingin membeli rumah ya. Joni ingin membeli rumah sebesar harganya itu 2 miliar rupiah. Nah, 2 miliar rupiah ini Joni tidak punya uang cash untuk membeli rumah ini secara langsung ya. Nah, jadi Joni akan mengajukan yang namanya KPR ya, kredit pemilikan rumah kepada yang namanya bank. Nah, jadi bank itu nanti akan membayarkan rumah Joni ya. Jadi Joni ini ingin meminjam uang ke bank untuk membeli rumah ya. Oke, pinjam uang. Nah, ini aku udah jelaskan di video sebelumnya ya, namanya pinjam uang ke bank ini untuk membeli rumah itu kita kenal juga dengan istilah hipotek ya, dalam bentuk KPR biasanya ya, yang kita kenal bahasa sehari-harinya. Oke, nah Joni harus membayar pokok dari hutang tersebut sebesar 2 miliar rupiah ya. Nah, lalu di luar pokok yang dia harus bayar 2 miliar, dia harus membayar juga bunga. Nah, misalnya gampang katanya bunganya misalnya 10% per tahun gitu ya. Nah, biasanya durasi dalam peminjaman KPR itu lama ya. Minimal 15 tahun bisa, 10 tahun pun juga bisa sih. Tapi minimal biasanya di atas 10 tahun ya. Ya misalnya kan katakanlah 15 tahun gitu. Oke. Nah, bank meminjamkan uangnya sebesar 2 miliar kepada Joni untuk membeli rumah. Jadi banknya membayarkan 2 miliar kepada penjual rumah. Nah, lalu si Joni udah bisa pakai rumah tersebut. Nah, tapi sertifikatnya itu masih ada di bank ya, seperti yang aku jelaskan kemarin di video hipotek aku ya. Nah, apa sih sebenarnya mortgage backed securities ini? Nah, jadi begini. Nah, yang utang sama bank untuk minjem rumah itu misalnya nggak cuma Joni. Misalnya ada yang namanya eh misalnya ada Roni, ada Tony, siapa lagi ya? Andi gitu misalnya ya. Wah, banyak lah pasti yang minjem duit sama bank untuk membeli rumah. Misalnya ada 100 orang yang kasusnya seperti Joni meminjam uang ke bank sebesar 2 miliar rupiah. Artinya bank tersebut akan membayarkan dulu rumah sebesar 2 miliar dikali 100, yaitu 200 miliar. Nah, duit bank itu berarti secara tidak langsung keluar sebesar 200 miliar ya. Berarti bisa dikatakan bank apa yang namanya? Keluar likuiditasnya atau keluar cashnya sebesar 200 miliar di saat itu juga. Nah, um, kita kenal hutang-hutang ini dengan sebutan gabungan hipotek ya, atau pooled mor pooled mortgage ya, gabungan hipotek. Nah, gabungan hipotek ini nilainya misalnya 200 miliar. Nah, permasalahannya bank itu kadang membutuhkan uang juga gitu ya. Selain dia pinjamkan orang, kadang-kadang bank butuh uang juga untuk orang yang mencairkan
uang gitu. Nah, 200 miliar bukan uang yang sedikit juga untuk bank. Nah, bagaimana caranya bank itu mendapatkan 200 miliarnya ini kembali? Dengan cara, yaitu dengan cara mortgage-backed securities. Atau dia bisa menjual hutangnya ini ya, sebesar yang 200 miliar ini, hutang-hutang hutang orang ini dijual ke yang namanya gabungan. Jadi gini ya, gabungan hipoteknya ini, katakanlah ini gabungan hipoteknya ya, sebesar 200 miliar ini dijual kepada yang namanya bank investasi. Atau kita kenal dengan istilah investment bank ya. Nah, investment bank ini bukan bank seperti bank komersial biasa ya. Nah, bank investasi ini tujuannya itu membantu perusahaan untuk menggalang dana atau mendapatkan dana melalui penjualan sekuritas atau saham ya. Biasanya bank investasi akan membantu di dalam proses tersebut. Nah, bank investasi ini ditawarkan si bank ini untuk membeli gabungan hipoteknya sebesar 200 miliar. Nah, apa yang akan dilakukan bank investasi ini? Nah, misalnya dia oke, dia akan membeli gabungan hipotek tersebut gitu ya. Jadi gabungan hipoteknya ini akan dibeli sama bank investasi sebesar 200 miliar ya, mungkin lebih juga bisa juga ya, tergantung banknya ini. Nah, bank investasi ini akan memberikan dana kepada bank ini, ya katakanlah bank A gitu ya. Bank investasi ini akan memberikan dana kepada bank A sebesar 200 miliar sebagai pembelian atau penggantian dari hipotek yang dia beli. Nah, jadi sekarang hipoteknya atau mortgage-nya sekarang dimiliki oleh bank investasi. Nah, bank ini udah nggak punya hak atas eh, hutang orang ini ya, hutang gabungan hipotek dari orang ini. Nah, udah dibayar 200 miliar. Nah, apa yang dilakukan si bank investasi ini? Nah, selanjutnya yang dilakukan dia adalah dia ibaratnya seperti membuat perusahaan gitu ya. Jeleknya garisnya, aku ulang lagi deh ya. Ininya, nah dia ya lebih baik sepertinya dia membuat sebuah, ya katakanlah sebuah perusahaan ya. Nah, perusahaan ini dia akan jual sahamnya gitu ya. Jadi dia akan pecah-pecah perusahaan ini sahamnya. Nah, saham dari perusahaan ini itu yang akan dijual kepada investor ya. Nah, coba aku ganti warna lagi ya. Nah, jadi perusahaan ini sahamnya akan dijual kepada investor. Nah, ini adalah investor ya, yang membeli saham dari perusahaan ini, yang dibentuk berdasarkan pembelian dari gabungan hipotek ya. Nah, jadi bank investasinya tadi udah membeli 200 miliar dan dia membuat perusahaan. Nah, perusahaan itu akan menjual sahamnya. Nah, saham yang dijual perusahaan ini yang kita kenal. Nah, ini sahamnya ya dalam bentuk surat lah gitu ya. Nah, saham yang dijual dalam bentuk surat ini kita kenal dengan nama mortgage backed securities ya, atau jaminan didukung hipotek. Wah, mungkin kalian bingung ya ini prosesnya panjang begini, tapi ya beginilah mortgage backed securities. Ya, nah jadi kenapa investor ini mau beli saham dari perusahaan ini atau mortgage backed securities? Nah, karena investor ini pasti ingin mendapatkan keuntungan ya, return. Nah, keuntungannya atau imbal hasil ya atau returnnya ini dari mana? Nah, dari hutang-hutang ini. Jadi hutang-hutang ini yang Joni, Roni, Tony, Andi segala ini sekarang bayar, kan tadinya mereka harus bayar bunga dan pokoknya itu ke bank. Nah, sekarang Joni, Roni, Tony, Andi ini bayar pokok dan bunganya ini udah bukan ke bank ini lagi, namun bayarnya itu ke investor ini. Nah, mereka akan bayar bunganya kepada si investor ini
untuk ya bayar ke investor ini untuk menjadi return dari MBS-nya ini atau mortgage backed securities-nya. Nah, jadi mereka akan membayar bunganya sebesar bunga dan prinsipal atau pokoknya ya. Bunganya 10% dan pokoknya sebesar 2 miliar gitu ya, masing-masing setiap orang kepada investor ini. Nah, jadi ibaratnya gampang katanya adalah John utang yang dimiliki oleh Roni, Tony, Andi, dan segala macam ini yang tadinya ke bank A ini sudah pindah bukan ke bank A lagi, tapi kepada investor ini. Jadi mereka udah bukan hutang ke bank ini, tapi hutangnya ke investor dalam bentuk mortgage backed securities. Agak bingung ya. Mungkin kalian agak bingung ya, nggak apa-apa sih. Kalian boleh cerna ini pelan-pelan, boleh nonton lagi video ini ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya untungnya dari si bank A menjual hutangnya? Nah, yang pertama adalah likuiditas uangnya balik. Jadi kan tadinya dia kehilangan 200 miliar ya, karena bukan kehilangan sih, maksudnya mereka harus membayarkan rumah sebesar 200 miliar dulu kepada penjual rumah, dan dia kekurangan likuiditas pasti dengan membayarkan atau mendanai rumah tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya dia jual hutangnya kepada bank investasi, dia akan mendapatkan 200 miliar kembali gitu. Jadi likuiditasnya kembali ya. Dan juga biasanya bank ini mendapatkan fee ya. Ada keuntungan-keuntungan sedikit dari fee yang dia minta dari si bank investasinya itu ya. Nah, lalu investor ini apa sih untungnya? Ya, untungnya dia akan mendapat bunga ya. Dia akan mendapat keuntungan bunga 10% eh, dari hutang yang orang pinjam itu ya, melalui mortgage backed securities. Wah, cukup panjang ya penjelasannya. Gitu aja sih sebenarnya yang aku mau jelasin tentang mortgage backed securities. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in next videos.